bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pikiran adalah pelopor segalanya. Kebaikan dan keburukan berasal dari pikiran. Kalau kita memperhatikan berita di koran, di televisi akhir-akhir ini, tampaknya dalam waktu 1 minggu terakhir ini isinya berita banjir. Saya sendiri mengalami minggu yang lalu, saya puja bakti di salah satu wihara di Surabaya, pulang ya kebanjiran juga, dan sejak itu terus banjir. Nah, tetapi tampaknya dampak banjir bukan hanya di televisi. Karena kenapa demikian? Karena kadang-kadang ada yang kita ke wihara nggak siap untuk ke wihara, tapi siap untuk kebanjiran. Apakah itu? Nah, saudara-saudara, ke wihara ini tentu berbeda dengan kalau kita pergi ke mall, pergi kerja bakti, pergi ke kampus, pergi ke sekolah, dan yang lain-lain. Kewihara adalah karena kita akan mengadakan puja bakti. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke sini, selama beberapa kali berkunjung ke sini, saya melihat para umat yang hadir cukup tertib, cukup disiplin. Tetapi pada pagi hari ini rasanya kurang tertib dan kurang disiplin. Apakah itu? Salah satunya dari penampilan. Hari ini saya lebih banyak melihat orang yang pakai t-shirt daripada yang pakai baju. Sudah menjadi kesepakatan kita bahwa ke wihara itu perlu menggunakan baju. Kalaupun pakai t-shirt yang ada kerahnya, ya, seperti teman-teman di depan ini, dia kaos tapi ada kerahnya. Tetapi bukan kaos yang tidak ada kerahnya itu, termasuk cewek-cewek itu. Kenapa demikian? Anda perlu mengetahui bahwa kaos seperti itu main golf saja tidak boleh kok. Ya mungkin itu belum level Anda untuk pergi ke sana karena Anda masih mahasiswa. Tetapi perlu Anda ketahui, Pak Edi pernah golf toh? Pernah Pak Elwi? Pernah? Belum. Kalau Anda golf, kaos itu tidak boleh dipakai di lapangan golf. Anda disuruh keluar. Minimal harus yang punya kerah seperti ini. Lah kalau olahraga saja tidak boleh, kok ke wihara dipakai? Kecuali Anda mau berenang, malah pakai kaos saja tidak boleh. Harus pakai seminim mungkin. Tapi kan ini ke wihara. Nah, saya melihat hari ini yang berkaos sangat banyak, yang ber-t-shirt.
Padahal beberapa minggu yang lalu waktu saya datang ke sini beberapa kali itu sudah berkurang. Nah, Anda berarti belum siap untuk ke wihara. Apalagi ke wihara kebanjiran, celananya tidak lengkap. Celana pendek ke wihara. Berarti Anda ini belum siap ke wihara. Padahal anak kecil yang saya lihat di ujung, walaupun dia masih pakai t-shirt, mungkin ayahnya atau ibunya lupa. Ada ayah ibunya datang ke sini, yo. Nah, ayahnya mungkin lupa bahwa ayahnya sudah rapi, pakai baju yang bagus. Anaknya lupa pakai t-shirt masihan, tapi dia sudah celana panjang. Kan bagus. Tapi ada yang lebih tua dari anak kecil itu bisa celana pendekan. Berarti Anda tidak siap untuk kebaktian. Nah, kalau sudah tidak siap, bagaimana Anda bisa memasukkan dharma di dalam pikiran? Anda mungkin bisa mengatakan, ya, pakaian kan tidak penting, yang penting kan hatinya. Itu alasan umat Buddha selalu begitu. Saya jawab, kalau pakaian yang kelihatan aja Anda sudah tidak mementingkan, bagaimana hati yang tidak kelihatan bisa dipentingkan? Ini kan jelas tidak masuk akal. Anda kan hanya mau menyimpang. Sama dengan kalau ada orang mengatakan, ya, tidak usah ke wihara lah, wihara itu kan ada di dalam hati. Ya, itu adalah orang yang malas, karena wihara di dalam hati kan nggak pernah ngecat, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Ya, itu kan orang yang malas pergi ke wihara karena nggak bisa dicek. Sama dengan ini orang yang mengatakan ala pakaian apa artinya sih? Saudara-saudara, hal ini sudah pernah saya sampaikan di sini, tapi saya mesti perlu sampaikan lagi karena ada yang lupa lagi. Kalau saudara lihat para umat agama yang lain pergi ke tempat ibadahnya, mereka selalu mempersiapkan pakaian yang khusus. Paling jelas adalah misalnya kalau hari Jumat, gitu, saudara kita yang umat Muslim kalau pergi ke masjid atau mengadakan sembahyang Jumat, pakaiannya khas, ya kan? Tempat sembahyangnya itu terutama ada di sebelah pundaknya. Khas sekali. Sehingga kadang-kadang saya kalau lupa hari, melihat mereka pulang atau mereka berangkat sembahyang, saya langsung ingat ini hari Jumat. Anda ngalami begitu? Ngalami enggak? Iya kan? Anda bisa lihat jelas itu. Berarti mereka sudah siap dari rumah. Saya mau sembahyang. Hari Minggu, lihat aja di jalan-jalan itu. Orang pulang dan berangkat ke gereja. Jelas. Anda bisa membedakan kok yang pulang dan berangkat ke gereja. Salah satunya dari Alkitabnya yang dipegang. Tapi rapinya pakaian itu juga Anda bisa lihat. Kalau Anda yang di Bali, ada orang Bali di sini? Tidak ada? Mana ada Pak? Tunjuk, jari. Saya mau lihat orang Bali. 1, 2, 3. Oh, banyak. Wah, ya. Orang Bali kalau mau pergi ke pura, itu pakaiannya juga khusus. Gampang sekali dilihat. Ini mesti pergi ke pura. Bahkan di Bali ada peraturan khusus, kalau ke pura nggak pakai helm. Ada itu peraturan itu. Sampai sekarang masih berlaku. Karena yang laki sudah pakai udengnya itu, yang perempuan disanggul khusus sehingga tidak memungkinkan pakai helm. Jadi kalau umat Hindu ada kekhususan pada waktu mau kebaktian, umat Islam ada, umat Kristen Katolik ada, umat Buddha ini mau kerja bakti atau ke wihara sama bentuknya. Kaosan, celana pendek. Untung-untung mau kerja bakti, mau tidur, pakaian tidur dipakai ke puja bakti.
Ini nggak beres. Nah, ibu yang beberapa kali saya lihat ini depan-depan ini rapi-rapi, ya. Apalagi ibu yang kedua kali saya ketemu ibu ya, betul ya Bu? Nah, ini selalu rapi. Nanti kalau rapi terus jangan ketularan dengan adik-adik yang di belakangnya itu. Karena beberapa umat Buddha yang baru, dari banyak pengalaman, dia pertama kali masuk merasa canggung. Aku kok paling rapi ya. Nanti 2-3 kali kebaktian, hilang ketularan sama yang jelek-jelek ini. Bisa kejadian begitu. Nah, tetapi kita harus justru mulai memperbaiki diri. Kalau sekarang umat agama lain itu pergi ke tempat ibadahnya itu bisa menggunakan pakaian khususnya, kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk itu? Pilihlah pakaian yang sesuai. Nah, kenapa demikian saudara? Karena pikiran ini sebetulnya awal kebaikan dan keburukan. Umat Buddha ini dilatih untuk menyadari, mengerti apa yang sedang dipikirkan. Anda tidak bisa asal-asalan, ya sudah saya ke wihara, baju apa aja yang nempel, kebetulan bangun tidur yang nempelnya ini, ya udahlah jalan ke wihara. Apalagi kalau saya lihat umat Buddhanya letakkan sandal, itu paling cilaka sungguhan. Tidak pernah berpikir bahwa sandal ini kalau saya letakkan di sembarang tempat akan mengganggu orang lain. Letakkan aja suka-sukanya sendiri, kan ada tempatnya. Kalau tidak kan bisa diatur. Kalau saya melihat bangsa yang paling bagus meletakkan sandal itu bangsa Jepang. Letakkan sandal aja bagus, posisinya sandal aja bagus. Kalau saya di wihara, saya lihat waduh sandal paling payah. Sehingga masuk punya sandal, pulang nyari sandal. Sudah begitu, yang jalan di belakangnya juga sama parahnya. Sandalnya orang juga dianggap karpet. Ini cara yang salah. Kenapa demikian? Kita yang meletakkan sandal harus berpikir bahwa kalau saya meletakkan di sembarang tempat itu mengganggu orang lain. Saudara-saudara, umat Buddha ini memang harus dididik. Harus ada disiplin. Dimulai dari yang kecil. Anda tidak bisa lagi mengalihkan perhatian, alah itu kan urusan kecil, urusan sandal, urusan kaos, urusan celana pendek. Bukan masalah itu. Kalau memang Anda hari ini pakai kaos, sudahlah. Kalau hari ini Anda pakai celana pendek, ya sudahlah. Kalau Anda hari ini sandalnya ngawur-ngawur posisinya, sudahlah. Tetapi jangan diulang di masa depan. Kenapa demikian? Karena ini adalah mengendalikan pikiran, menyadari, oh saat ini saya sedang meletakkan sandal, saya tidak boleh sembarangan. Oh saat ini saya mau ke wihara, berarti saya tidak boleh ambil pakaian sembarangan. Oh saat ini saya sedang di jalan, berarti saya parkir tidak boleh sembarangan. Para biku saja ada peraturannya. Kalau jalan di tempat umum, harus biku itu jalannya berderet, memanjang ke belakang. Tidak boleh gerombol di tengah jalan. Kenapa? Ya trotoar kan mau dipakai orang lain. Ya kalau nanti semua jalannya gerombol-gerombol kan orang lain nggak bisa nyalip. Nggak bisa nyalip itu maksudnya nggak bisa mendahului. Ya, kenapa demikian? Nah, kita harus mengantri. Di jalan raya sebetulnya juga ada peraturan. Kalau Anda yang SIM-nya tidak nembak, tidak beli, itu ada peraturan. Naik sepeda itu tidak boleh jajaran berdua, bertiga. Itu ada peraturannya, bukan di jalan lalu untuk ngobrol sambil naik sepeda motor ngobrol sama sebelahnya. Emangnya ini jalan kakek moyangnya? Ya loh. Di beberapa tempat malah bukan sepeda motor, mobil yang ngobrol sama mobil yang lain. Loh ini emangnya siapa yang bikin jalan? Nah, kenapa demikian saudara? Karena mentalitas kita tidak dididik dari kecil. Nah, sekarang kita harus mulai. Dari kita sendiri kita harus mulai.
Agama Buddha juga mengajarkan pelatihan sila. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Anda selalu minta sebelum ada puja bakti. Misalnya tadi, sebelum mulai, Anda juga sudah mulai. Sebelum puja bakti, Anda mulai minta dengan sila. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Padahal Anda sendiri hafal. Ya toh? Coba Anda baca sendiri kan hafal. Tetapi kenapa Anda minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi? Karena itu adalah bentuk pengulangan. Orang yang hafal belum tentu ngerti. Satu contoh, Anda yang sering ujian, kebetulan Anda sudah bagian itu dulu hafal. Wah, Anda baca langsung, oh yang ini ngerti, yang ini ngerti. Ah, ini mudah, ini mudah. Besok sungguhan nggak bisa loh. Pernah ngalami toh? Kalau Anda nyepelekan, ini ngertilah, ini ngertilah, ini ngertilah, ngerti, betul? Besok ujian tidak bisa. Kenapa? Karena Anda menyepelekan yang sudah dihafalkan. Sama dengan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Pasti Anda sudah hafal. Tapi kenapa diulang, kenapa diulang, kenapa diulang? Supaya Anda tidak menyepelekan. Sehingga nanti ingat lagi, oh tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah sekarang misalnya membunuh, setiap kali juga diceritakan nyamuk sebaiknya tidak dibunuh, kecoa sebaiknya tidak dibunuh. Masalahnya bukan pembunuhan pada nyamuk, masalahnya bukan pembunuhan pada kecoa. Malah ada yang menakut-nakuti, kamu kalau bunuh nyamuk nanti lahir jadi nyamuk, kamu bunuh kecoa nanti lahir jadi kecoa. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau Anda bisa memperhatikan kehidupan makhluk yang kecil, memperhatikan kehidupan nyamuk, memperhatikan kehidupan kecoa, dan yang lain-lain, maka yang besar pun Anda akan bisa perhatikan. Jadi kita bukan masalah membunuh nyamuknya, bukan masalah membunuh kecoanya, tetapi memperhatikan yang kecil untuk nanti persiapan latihan yang besar. Ada satu analisa, kenapa di dunia ini makin banyak kerusuhan? Kenapa orang dengan mudah membunuh orang lain? Kenapa dengan mudah orang menyakiti orang lain? Bahkan kalau Anda melihat kemarin di koran aja, suami menyetelika tangannya istrinya. Loh apa ya, pakaiannya sudah kurang untuk disetelika, tangannya istri yang disetelika. Pernah baca toh kemarin ya? Kan baru 2 harian ini. Kenapa manusia menjadi sadis seperti itu? Bahkan kepada anaknya sendiri. Karena mereka tidak dilatih memperhatikan makhluk yang kecil, memperhatikan nyamuk, memperhatikan kecoa. Ya, karena begitu ada nyamuk langsung tepok, begitu ada kecoa langsung injek. Kecoa nggak kelihatan juga dicari tempatnya untuk ditungguin keluarnya, keluar langsung injek, keluar lagi injek lagi. Demikian sudah tidak menghargai adanya kehidupan. Sehingga dengan demikian orang akan melihat, oh kekerasan itulah penyelesaian segalanya. Apalagi kalau Anda dari kecil, mungkin sampai sekarang masih suka main PlayStation. Loh apa hubungannya? PlayStation sebagian besar 90% isinya adalah yang gebuk dapat nilai. Ya toh? Sebagian besar PlayStation isinya makin banyak mukul, makin tinggi nilainya. Skornya makin hebat, bisa nembak, makin banyak musuh, skornya makin banyak. Apa yang ada di dalam otak Anda nantinya? Saya akan gebuk dia juga, siapa tahu skor saya tambah juga. Sehingga nanti membunuh makhluk, membunuh kehidupan, menyakiti manusia yang lain, dianggapnya itu menambah skor. Itu kalau Anda yang sekarang sudah remaja. Bagaimana dengan adik-adik kita yang masih kecil? Siapa nyo? Namanya nyo? Bubu? Siapa?
Bobo. Itu namanya? Tommy. Nah, umur berapa? 9. Umur 9. Suka nonton Tom and Jerry? Belum? Nggak suka? Untung nggak suka. Kenapa saudara? Karena Tom and Jerry itu isinya sejak dulu sampai hari ini film itu perkelahian. Tidak pernah mau mengalah. Belum ada cerita Tom and Jerry itu akur-akur jalan-jalan berduaan pacaran, tidak ada. Iya kan? Dari awal film sampai akhir itu berapa fragmen itu, setiap kali main itu isinya mesti yang satu gebuk yang satu, ndak terima bales gebuk yang lain, terus begitu sampai kaya sutradaranya, karena penontonnya ikut terus. Demikian banyak kekerasan diajarkan, tetapi kelemah lembut, kasih sayang jarang diajarkan. Di televisi, di masyarakat jarang. Kapan dapatnya? Di wihara, di tempat ibadah inilah baru bisa dapat. Makanya kita dilatih untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kenapa? Karena kalau kita dibunuh, kita nggak suka. Kita kehilangan barang, nggak suka. Walaupun Anda kesini sandal japit, sandal kebanjiran, tapi kalau nanti hilang satu, Anda juga nggak suka. 5 sila ini kalau dilanggar terhadap diri Anda tidak suka, Anda juga tidak suka dibohongi dan lain sebagainya. Karena itu kita berlatih di wihara ini untuk tidak melakukan kepada yang lain. Nah, salah satu latihan adalah tidak membunuh. Yang kita hargai adalah makhluk yang kecil untuk menghargai yang lebih besar. Sekarang bagaimana melatih disiplin dengan pakaian tadi yang ada hubungannya apa sekarang? Kenapa harus pakaian yang lebih sopan, lebih rapi? Kenapa kita tidak asal-asalan saja? Karena ini untuk mendidik kita disiplin, tahu apa yang akan saya kerjakan, tahu menempatkan diri. Jadi problemnya bukan kaos itu jelek, kaos itu apa, bukan. Karena di dalam, kalau Anda mengatakan di dalam peraturan kebaktian Tripitaka misalnya toh tidak ada, ya memang di Tripitaka peraturan kebaktian aja tidak ada. Tetapi Anda ingat, di Tripitaka ada pakaian seragam yang diharuskan, yaitu seorang biku. Berarti seragam ini perlu, disiplin itu perlu. Nah, kenapa? Karena Sang Buddha lebih banyak berhubungan dengan para biku, peraturannya untuk para biku. Umat sekarang tinggal menganalogikan, kalau sekarang para biku juga punya peraturan, tentu dong kita bisa buat peraturan. Nah, jadi sekarang kalau saya tidak menggunakan kaos, saya menggunakan pakaian yang tepat pada saat ke wihara. Saya menggunakan sepatu walaupun saya letakkan di luar, bukan sandal jepit nanti pulang tuker sepatu. Itu sebetulnya adalah melatih saya ini mau kemana. Kalau begitu, saya harus memposisikan diri saya bagaimana. Ini latihan yang ringan, dan ini bermanfaat untuk Anda sendiri. Manfaatnya apa? Manfaatnya bahwa kalau nanti Anda pergi kemana saja, Anda ke kampus, Anda akan menyadari, oh saat ini saya akan ke kampus, berarti pakaian saya khusus. Saya akan berenang, boleh, saya kan nggak mungkin pakai jas loh. Saya akan berenang, berarti saya siapkan pakaian renang saya. Ini adalah
cara berpikir meletakkan posisi kita di mana. Itu baru pakaian. Nanti di wihara banyak peraturannya. Misalnya tidak boleh bersandar. Nah, ini sebagian besar sudah tidak bersandar kecuali yang mepet-mepet. Ada peraturan, wihara tidak boleh bersandar. Kenapa? Ini untuk melatih konsentrasi. Jadi semua itu ada latihannya. Jadi bukan, oh bersandar itu karma buruk, masuk neraka loh kalau mendengar dhamma sambil bersandar. Tidak. Tetapi bersandar itu membuat Anda menjadi malas. Nanti dengar dhamma sambil lenggut, kena angin, isis, ngantuk. Makanya kenapa orang bermeditasi disuruh duduk tegak, tidak bersandar? Supaya konsentrasinya tetap tinggi. Pada waktu di wihara, kaki tidak boleh selonjor ke depan. Nah kalau mau selonjor gimana? Ke samping. Ke samping ada temennya ya, makanya ditahan. Nah kalau nggak kuat gimana? Duduk di lantai 2, lantai 1. Kan selonjor nggak kelihatan. Loh kenapa nggak boleh selonjor? Karena depan ini ada Buddha Rupang, tempat yang kita hormati. Kepala kita saja kita tundukkan di depan Buddha Rupang. Lah sekarang dikasih kaki. Loh apa ada peraturannya? Tidak. Di Tripitaka tidak ada. Tetapi di Tripitaka ada satu cerita. Murid Sang Buddha, ada salah satu murid Sang Buddha, setiap kali mau tidur dia ingat Sang Buddha di mana. Setelah dia ingat dan mengetahui Sang Buddha di mana, murid ini kalau tidur kepalanya diarahkan ke Sang Buddha, kakinya di tempat yang lebih jauh. Jadi misalnya Sang Buddha di posisi di utara, kepala dia di utara, kakinya di selatan. Sang Buddha posisinya di timur, kepala dia di timur, kakinya di barat. Dari cerita itu kita bisa melihat bahwa kalau kita duduk di wihara, kalau capek jangan selonjor ke depan. Ya goyang-goyang kayak kipas angin yang bunyi dari tadi ini, muternya dari tadi bunyinya barusan kan, heran juga saya. Nah, itu puter sana, puter sini, ya sudah capek, normal. Apalagi bagi Anda yang belum biasa duduk di lantai, wah berat. Salah satu problem umat Buddha itu duduk di lantai berat. Tahan. Loh kenapa Anda harus menahan posisi kaki? Kalau bisa sekuat-kuatnya. Jangan kaki jadi seperti di warung kopi, kaki satu diangkat atau dua-dua diangkat. Kenapa? Karena ini juga mendidik Anda disiplin. Apa itu disiplin? Saya sekarang sedang duduk kebaktian, karena itu saya bertahan posisi duduk saya seperti ini. Kalau Anda bisa punya pikiran seperti itu, maka nanti setiap kali ada kesulitan, Anda akan berani menghadapi. Anda tidak akan, aduh kerjaan di sini sulit ya, nggak cocok saya dengan pekerjaannya, pindah. Aduh temennya kerja yang di sini, kerjaannya enak, teman kerja nggak cocok, pindah. Teman kerja enak, pekerjaan cocok, gaji kecil, pindah. Gaji gede, teman kerja cocok, pekerjaan cocok, suasana kantor panas, pindah. Suasana kantor panas, tidak panas, gaji cocok, teman cocok, pekerjaan cocok, tempatnya banjir terus. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, pindah. Kenapa Anda selalu pindah-pindah? Karena Anda tidak mencoba disiplin menyelesaikan satu masalah pada tempatnya. Dari mana latihannya? Duduk diem ini loh sampai selesai. Ada satu cerita seekor anjing. Dia tidur di sebelah sini, gatel. Oh, dia pikir ini tempatnya yang bikin gatel, dia pindah ke sana. Gatel lagi, oh tempat sana yang gatel.
pindah lagi. Kok masih gatel, pindah lagi. Kok masih gatel? Ya, memang kutunya ada di badannya. Itu yang bikin gatel. Nah, kita juga begitu. Tempat ini nggak kerasan, tempat itu nggak kerasan, tempat sana nggak kerasan, pekerjaan ini nggak kerasan. Kenapa? Bukan di pekerjaan, bukan di tempat masalahnya, tetapi pikiran kita sendiri. Dari mana cara melatihnya? Dari puja bakti yang disiplin, puja bakti yang tertib. Ini yang sebetulnya kuncinya kedisiplinan. Kalau nanti Anda sudah bisa duduk tenang dengan manis, diam-diam, nanti nonton TV juga sabar. Kalau Anda mau tahu, belum nanti urusan pekerjaan karena Anda masih kuliah, coba lihat Anda nonton TV dan dikasih remote. Apa yang Anda kerjakan dengan remote itu? Lompat-lompat? Channel 1. Baru 2 menit pindah 2. Baru 3 menit pindah 3. Nah, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Sampai semua temannya bingung. Iya, kamu tonton apa deh ini? Mau nonton semua? Itu Anda menjadi orang yang tidak bisa tekun di dalam satu pekerjaan. Akhirnya penderitaan akan datang pada diri Anda sendiri. Oleh karena itu mulailah dari yang kecil. Disiplin pakaian, disiplin duduk. Ya, meditasi, mulai meditasi. Jangan toleh. Meditasinya cuma setengah menit lalu tengok sana, tengok sini, tiup pipinya sebelahnya. Ini tentu sudah bukan cara yang benar. Kenapa? Karena meditasi adalah melatih kita untuk kita tekun pada komitmen yang kita buat. Saya sekarang meditasi sampai selesai. Pimpinan mengatakan meditasi selesai, saya akan jalani terus. Itulah komitmen kita. Di dalam kehidupan Anda harus selalu mengikuti komitmen Anda. Ada komitmennya mau kuliah sampai selesai. Jangan kuliah setahun, nggak enak ya jurusan ini, transfer. Kuliah lagi setahun, nggak enak ya, transfer. 20 semester Anda di semester 1 terus. Transfer sana, transfer sini, sana sini, sana sini. Orang tua yang uangnya habis-habisan ngurusi Anda. Kenapa? Karena sebetulnya bukan tempatnya yang bikin masalah, pikiran Anda yang tidak terkendali. Pacar juga gitu. Pacaran sama ini, kok kekurangannya ada ya, pindah lagi, kok kekurangannya ada lagi, ganti lagi. Setahun 15 kali ganti pacar. Toh tidak ada yang dipuaskan. Kenapa? Pikiran Anda itu. Kadang-kadang agama juga begitu. Agama ini tidak puas, pindah sana. Agama lain tidak puas, pindah lagi. Hanya bikin agama sendiri. Ini juga salah. Pikiran Anda sebetulnya. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang pakaian ini sebagai sarana untuk memperhatikan pikiran Anda, duduk adalah sarana untuk memperhatikan pikiran Anda, lalu bagaimana sekarang? Bagaimana cara yang lebih baik lagi untuk memperhatikan pikiran Anda? Kalau tadi sudah saya katakan, pada saat latihan meditasi seringlah ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semakin Anda sering mengucapkan itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari, berarti semakin sering Anda menyadari pikiran Anda. Berarti semakin bagus Anda akan menyadari perilaku Anda. Tapi kalau Anda hanya ingat semoga semua makhluk hidup bahagianya pagi bangun tidur dan malam mau tidur, ya sudah lumayan, tapi itu masih sedikit. Kalau hari-hariannya Anda tidak diisi ngalamun, diisi dengan kejengkelan, diisi dengan kebencian, diisi dengan ketamaan, tapi Anda selalu ingat dengan semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Di saat santai Anda nunggu lampu merah, semoga semua makhluk hidup bahagia, enggak, wah ini ada pengemis lagi, wah ini apa nanti takut banjir. Anda selalu isi itu, berarti Anda menyadari pikiran Anda. Kalau Anda sudah menyadari pikiran Anda sedemikian, dalam 2-3 bulan saja, ketika pikiran jelek muncul, Anda bisa langsung sadar, loh, kenapa ya aku kok punya pikiran jelek seperti ini? Anda bisa potong dengan semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sebaliknya begitu pikiran baik muncul, Anda boleh kembangkan, jangan dipotong.
Kalau pikiran baik dipotong lah Anda tidak punya pikiran baik nanti. Akhirnya hidup tidak bermanfaat. Nah, Anda punya pikiran baik, kembangkan. Wah, ini pikiran yang bagus nih, mau menolong korban banjir. Oke lah, nanti celana pendek sudah saya bawa, tapi saya tutuplah dengan celana panjang atau celana pendek saya lipat. Habis ini nanti langsung ganti celana panjang, kan boleh. Jangan, oh ini mau nolong korban banjir, oke lah ke wihara celana pendekan. Nah kalau oh ya sebentar lagi habis ke wihara pakaian saya mau berenang, apakah Anda pakaian renang ke wihara? Kan tidak. Nanti masuk angin kan repot ya, karena kipas gede-gede dan ada bunyinya katanya. Kan tidak demikian. Nah, jadi kita boleh siap cara berpikir kita itu. Kenapa? Karena kesadaran kita tinggi. Ya, inilah yang kita latih. Munculnya pikiran baik, kita bisa kembangkan. Munculnya pikiran jelek, kita bisa tekan. Karena kesadaran kita tinggi. Di dalam Dharma disebutkan pikiran inilah pelopor segalanya. Agama Buddha adalah agama yang melatih pikiran. Kalau Anda sebagai seorang umat Buddha, pikiran Anda dari sebelum umat Buddha dan setelah sekarang beberapa lama umat Buddha, pikiran Anda masih berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin yang belum berubah, tidak berkurang malah bertambah, Anda harus mengembangkan lebih banyak latihan di dalam Dharma. Tetapi kalau Anda setelah beberapa tahun Anda belajar Dharma dan Anda merasakan manfaatnya, dulu pemarah sekarang menjadi sabar, dulu cemburuan sekarang ya sudahlah, kalau memang dia diambil orang hitung-hitung berdana lah. Anda ada kemajuan. Loh, apakah umat Buddha tidak boleh cemburu? Nah, cemburu kan menyakiti dirinya sendiri. Kenapa Anda tidak bertanya kepada dia, kamu masih senang sama aku nggak? Masih, kenapa kamu jalan sama orang lain? Berarti kan kamu nggak senang sama aku. Nah, kan begitu. Daripada cemburu malah nyakiti dirinya sendiri, kan stres-stres sendiri. Kalau Anda bisa berpikir demikian, berarti Anda sudah maju di dalam Dharma. Nah, latihan pikiran ini tidak bisa langsung pada pikiran, dimulai dari badan kita. Karena manusia terdiri dari badan dan batin. Latihan batin dimulai dengan latihan badan. Latihan badan adalah disiplin. Disiplin yang sederhana adalah kebaktian. Karena itu sering-seringlah ikut kebaktian. Karena inilah latihan disiplin Anda. Disiplin untuk duduk, disiplin untuk berpakaian, disiplin untuk meletakkan sandal, parkir mobil, dan lain sebagainya, yang tentunya akan membawa manfaat untuk jangka panjang Anda di kantor, di keluarga, dimanapun juga Anda pergi. Anda akan selalu yakin dengan diri Anda sendiri, siap menghadapi semua permasalahan, karena menyadari permasalahan muncul adalah dari pikiran kita. Anda jengkel dengan pasangan hidup Anda jengkel dengan orang tua Anda. Yang bikin jengkel bukan pasangan hidup Anda atau orang tua Anda, diri Anda sendiri. Anda menuntut orang tua Anda lebih dari kemampuannya dia. Anda menuntut pasangan hidup kita lebih daripada kemampuan dia. Anda jengkel dengan anak Anda, berarti Anda menuntut kelebihan yang mungkin tidak mampu dia kerjakan. No, apakah kalau begitu kita harus ngalah? Tidak. Kadang kita harus menunggu waktunya. Oh, saya jengkel dengan pacar saya. Kejengkelan kalau diungkapkan pada saat kita marah, keluarnya emosi. Tunggu 1-2 hari baru diungkapkan. Itu akan cenderung punya kebijaksanaan. Jengkel dengan anak, jengkel dengan pasangan hidup, bukan langsung diungkapkan. 2-3 hari kemudian, ketika pikiran sudah tenang, sudah tidak lagi dipengaruhi oleh emosi, barulah diungkapkan. Itu akan membawa kemajuan untuk diri kita. Anda yang belum punya pasangan hidup, Anda yang belum punya anak, cobalah dengan adik Anda atau kakak Anda, ataupun dengan teman Anda. Kalau Anda jengkel, jangan katakan pada saat Anda jengkel. Tunggu 2-3 hari, baru omong dengan teman Anda, baru omong dengan pacar Anda, baru ngomong dengan kakak atau adik Anda tentang masalah yang Anda tidak sukai. Maka emosi Anda
akan berubah. Cara mengubahnya adalah sering mengucap, semoga semua makhluk hidup bahagia. Oleh karena itu pesan saya saudara-saudara, untuk melatih pikiran, selain hanya puja bakti seminggu sekali, marilah kita mengisi hidup kita sepanjang hari untuk menyadari semoga semua makhluk hidup bahagia. Di perjalanan, di lampu merah, di rumah, di kamar mandi, di kamar kecil, mana saja kita mencoba mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia, karena itulah cara menyadari pikiran kita sehingga muncul baik dan buruk akan selalu kita sadari. Dan siapakah yang memetik buahnya? Kita sendiri. Karena pikiran adalah pelopor segalanya. Kebaikan, kejahatan timbul dari pikiran. Kalau kita bisa mengendalikan, kebahagiaan yang akan ada pada diri kita. Karma itu, siapa yang menanam, kitalah yang akan memetik. Semoga Anda semakin menyadari akan manfaat Dharma dan bersemangat di dalam melaksanakan Dharma. Semoga Anda selalu berbahagia. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak memperoleh kebaikan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.